Hai semuanya, dalam rangka memenuhi tugas Operation Management, kami dari kelompok 4 Eksekutif MBA kelas 34 MMUGM Kampus Yogyakarta ingin mempersembahkan satu sajian mengenai G2R Tetrapreneur. Teman-teman pasti penasaran kan, apa itu G2R Tetrapreneur? Yuk kita ulas bersama. G2R Tetrapreneur atau Global Gotong Royong Tetrapreneur merupakan wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa sebagai kekuatan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Program G2R Tetrapreneur memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak hanya melakukan pelatihan, namun langsung mengajak masyarakat untuk ikut membangun desanya. Yang kedua, mencari produk dan sumber bahan langsung untuk dapat dioptimalkan. Yang ketiga, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk menjadikan desa itu mengenal potensinya, kemudian dapat membentuk pasaran kompetitif, dan yang terakhir, siap menjadi desa dengan produk yang siap berkompetisi. Sebenarnya, apa sih yang diharapkan dari G2R itu? Apa yang diharapkan dapat terbentuk dari G2R? Yang pertama, masyarakat yang tangguh, mandiri, serta bernilai jual. Kemudian, desa tersebut diharapkan mampu memiliki keunggulan bersaing dan di desa tersebut juga terwujud integrasi, baik integrasi antara pemerintah dengan akademisi, dengan desa, maupun dengan lembaga-lembaga yang berada di dalam desa dan masyarakat luas. G2R Tetrapreneur memiliki konsep 4 pilar, yaitu Chainpreneur atau rantai kewirausahaan, Marketpreneur, Brandpreneur, serta Qualitypreneur. Untuk kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai G2R Tetrapreneur di Desa Wukirsari. Namun kata orang, tak kenal maka tak sayang. Di mana sih sebenarnya Desa Wukirsari itu berada? Desa Wukirsari terletak di 16 km selatan pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa Wukirsari sendiri memiliki 16 pedukuhan dengan jumlah penduduk sekitar 16.837 jiwa, di mana 58,63%-nya merupakan penduduk yang berusia produktif. Itu juga merupakan salah satu potensi desa, selain dua potensi desa yang sangat besar lainnya, yaitu potensi gadung dan wayang kulit. Potensi inilah yang digarap oleh G2R Tetrapreneur. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kebutuhan pertetraan untuk desa Wukirsari. Tetra yang dibutuhkan adalah Chainpreneur Tetra 1 dan Tetra kedua adalah Marketpreneur. Untuk Chainpreneur diterapkan untuk peningkatan kapasitas proses produksi gadung dan peningkatan kapasitas proses produksi wayang. Bagaimana caranya? Untuk gadung, yang pertama dengan membuat bangunan tempat produksi, pengemasan, dan tempat stok barang. Yang kedua, program penambahan alat-alat produksi untuk gadung. Yang ketiga, kebun mandiri untuk gadung yang terintegrasi dengan baik. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas proses produksi wayang, yang dilakukan adalah melakukan inovasi dengan memanfaatkan bahan kulit lain dalam membuat ragam kategori wayang berdasarkan bahan. Dan yang kedua, membuat karakter baru untuk wayang sehingga lebih menarik kepada generasi milenial. Untuk Tetra yang kedua yaitu Marketpreneur, apa saja yang dilakukan? Yang pertama, peningkatan SDM di bidang administrasi. Yang kedua, pelatihan penguatan organisasi. Yang ketiga, pelatihan penguasaan komunikasi, seperti bahasa asing untuk kebutuhan pemasaran. Yang keempat, melakukan studi banding untuk komparasi dan juga insight baru dalam berbisnis. Kira-kira itu penjelasan dari kami untuk pembukaan mengenai Desa Wukirsari. Berikut ini, kami persembahkan sekilas reportase kami di Desa Wukirsari. Tonton sampai habis ya teman-teman. Wayang ya, posisi belum diwarna, bentuknya seperti ini. Nanti setelah masuk proses warna bisa kita lihat seperti ini. Di sini misalnya. Ini posisi wayang yang belum dipasang apitannya. Ini adalah wayang Werkudara
alias Bimo. Kalau mudanya disebut Brotoseno. Ini ukurannya beraneka macam. Ini untuk yang difungsikan untuk Bagong, hiasan, yes, untuk hiasan smart, atau souvenir. Ukurannya aneka macam. Sedangkan untuk pertunjukan, ukuran pertunjukan yang mana Mas? yang pertunjukan ini ukuran pertunjukan. Ukuran pertunjukan. Dengan Bu siapa? Lina. Nama saya Ali. Ya. Kami dari PM mau tanya ini untuk proses gadung, proses produksi gadung. Yaitu maksudnya dari proses produksi dari awal sampai penjualan itu gimana? Kita bisa tahu. Nanti dirasa di petaninya dulu. Saya ajarkan petaninya, dia juga petani langsung proses dari awalnya, dari perendaman, proses penanaannya, juga proses packingnya. Sedangkan nanti untuk produksi udah kita ngikutin hulu ke hilir, jadi nanti udah ke tingkatan yang istilahnya packingnya, marketingnya juga udah ada. Kalau gitu kita bisa ke tempatnya. Siap. Berapa lama Bu? Berapa lama? Umurnya 2 hari. 2 hari. Asalkan panas sih. Ngerendamnya 5 hari. Bukan Rendam bumbu. Rendam ini 3 hari. Oh, itu 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam perendamannya. Terus baru jadi jebol 2 hari. Ya udah. Jemur lagi. Teman-teman, ini apa namanya bubuk gadung yang belum digoreng. Rasanya tentu saja belum enak. Tapi kalau udah digoreng rasanya mantap. Lalu tanglet tiang-tiang. Oh, nek wong sak daerah iki ngerti sedaya nek kula proses. Oh, Pak Wenjing pertama pun nate mandek teng mriko Nah, jenengan. nggih. Nah, menawa kan anu nggih. Nggih napa ajeng betul akuarium napa pripun wonten Pak Wenjing. Nek ketiga Itu mungkin mana niku saged lho saya kan dari awal. Ini mau tanya, kalau cara pengumpulannya, maksudnya dari G2RT ini pengumpulan bahan baku itu apakah udah jadi atau cuma bahan baku atau terus langsung digoreng? Ya, jadi di BUMDes kita itu tuh kemarin kan dari proses TOT itu kan kita dari hulunya dulu. Jadi petani itu dari tanamnya, petaninya. Terus untuk yang kedua, untuk orang yang selanjutnya itu lantai keduanya orang yang proses pengolahan dari mentah dulu. Jadi habis panen dikupas gitu, diambil gitu. Pokoknya proses itu sampai perendamannya sampai 7 hari. Nah itu terus baru siap saji. Siap sajinya kayak gini sebentar. Saji. Kita akan melihat produk siap saji yang belum dikemas itu. Iya, ini yang masih mentah tapi siap digoreng. Ini produk siap saji Tapi maaf ya. dari para petani di Desa Lukirsari yang putih. Iya, ini putihnya nggak pakai pembersih ya, tidak pakai Ini putih bersih. alami. Prosesnya jadi dari perendaman itu tadi tidak pakai pemutih, tidak jadi pakai alami. Gurihnya juga tidak dikasih garam, tidak dikasih abu. Loh, berarti Jadi hasilnya Ini kayak gini. Ini bos keripik gadung. dari G2RT Desa Wukirsari, rasanya Langsung bisa dinikmati. Ini boleh dicicipi Bu? Yang bisa dibeli yang mana? coba masakan di Teman-teman saya coba dulu. Ini kemasan yang sering kita pasang, yang ini juga iya. Oh, ini aneka kemasannya. Iya.
Coba masakan. Nah, yang ini kan kemasannya dalamnya sudah pakai aluminium foil. Jadi Pakai aluminium foil. iya, dalamnya kita sudah pakai aluminium foil. Kita ngobrol sama ibu. Saya lapar. Hai, kenalkan nama saya Daniel. Ceripeng andalan dari Gadung. Perkenalkan, nama saya Aan dari BCA Amatara. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Halo, nama saya Gilang Anggara Yuda. Perkenalkan, nama saya Maya Indriatika. Saya dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Saya Bimala dari Bank Indonesia. Apa nih? Makan gadung yuk. Gadung, Fahrian nanti ya. Halo, saya Muhammad Ali Rois bersama Ceriping Gadung andalan dari Desa Wukirsari. Baik teman-teman, bersama dengan saya Faisal. Nah, di sini kita akan membahas quality management atau kualitas yang diterapkan dalam proses produksi ceriping gadung andalan Desa Wukirsari. Baik, sebelum kita berlanjut ke penjelasan yang lebih dalam, mari kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya. Apa sih kualitas itu berdasarkan teori operation management? Nah, kualitas itu merupakan fitur atau karakteristik produk maupun jasa yang didasarkan atau dinilai dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Nah, kemudian elemen apa saja dalam kualitas yang dipakai dalam proses pembuatan ceriping gadung andalan Desa Wukirsari. Nah, kita di sini mengambil dua. Yang pertama adalah continuous improvement. Nah, di dalam continuous improvement ini terdapat proses yang nggak pernah berakhir. Jadi proses berulang. Kemudian continuous improvement ini juga mencangkup pekerja, peralatan, bahan, dan juga prosedur. Nah, terus continuous improvement ini diterapkan di proses pembuatan ceriping gadung itu seperti apa? Oke, ada beberapa poin yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama, continuous improvement yang diterapkan dalam proses pembuatan ceriping gadung itu adalah proses produksi yang memanfaatkan alat potong yang cepat dan presisi sehingga menghasilkan potongan gadung yang bagus dan rapi. Nah, ini merujuk pada poin pertama tadi teman-teman, yaitu adalah proses yang nggak pernah berakhir. Jadi dalam produksi ini terus berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penjemuran di bawah sinar terik matahari dengan tujuan agar kandungan air berkurang dan tidak berjamur. Nah, dalam mendukung kemampuan produk atau ceriping gadung ini dalam memenuhi kebutuhannya, nah, kita juga harus memperhatikan tentang ini continuous improvement-nya yang mendukung kualitasnya. Jadi proses yang sudah dinilai baik itu akan dikembangkan dan terus berlanjut seperti itu. Terus yang ketiga adalah melakukan pengemasan dengan memanfaatkan plastik kemas dan kertas dengan tujuan menjaga kerenyahan keripik gadung sehingga kualitas terjaga dan menjadi nilai tambah ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan itu keripik gadung andalan di Wukirsari itu kan dalamnya pasti ada plastiknya. Itu tujuannya untuk apa? Itu tujuannya biar tahan lama, biar nggak melempem bahasa Jawanya itu, biar nggak melempem, biar nggak amem ya. Justru karena kalau keripik kalau udah kena udara itu biasanya dia ini bisa lembek. Nah, di sini untuk menunjang kualitasnya dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan,
ketika nanti dibeli sama konsumen itu terjamin, wah ternyata keripik gadung Desa Wokerasari ini renyah, terjaga kualitasnya. Nah, inilah fungsi continuous improvement, sesuatu yang sudah dinilai baik dan dilakukan secara berlanjut untuk menunjang kualitas produk. Begitu teman-teman. Itu untuk poin yang continuous improvement. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian yang kedua dari quality management ya, yaitu employee empowerment. Nah, employee empowerment itu seperti apa sih? Jadi, employee empowerment itu membutuhkan keterlibatan pekerja di situ untuk meningkatkan kualitas, ya. Untuk meningkatkan kualitas di mana pekerja itu akan diberi pengarahan, pelatihan, prosedur-prosedur penanganan produksi yang benar seperti apa, standarisasi yang sesuai dengan produksi itu seperti apa, sehingga ini memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas, terutama di produksi ceriping gadung Desa Wokerasari. Nah, apa saja sih employee empowerment, poin-poinnya yang dipakai dalam proses pembuatan ceriping gadung Desa Wokerasari? Yang pertama pastinya adalah pelatihan, karena mau nggak mau keterlibatan full time dan fulfillment dalam proses pembuatan ceriping gadung terhadap pekerja ini sangat penting. Karena gini, ini kan juga membutuhkan keterampilan dalam proses pembuatannya. Kalau hanya asal-asalan saja nanti produknya nanti tidak layak jual. Maka karena itu pertama adalah pelatihan, yaitu pemberian pelatihan dan pengarahan standarisasi agar berkembang dan bisa bekerja secara terstruktur. Nah, ini pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan kepada pekerja, dan kebetulan Desa Wokerasari ini merupakan desa yang memang sudah dianugerahi sumber daya alam yang memang ikonik ya, ceriping gadung, dan juga pekerja-pekerjanya yang merupakan warga lokal tersebut dan mau diarahkan serta etos kerjanya tinggi, sehingga diperlukan pelatihan dan bisa bekerja sama dengan bagus, dan ini membentuk suatu nilai competitiveness lah, nilai yang lebih sebagai pekerja warga lokal. Kemudian juga ada koordinasi. Nah, di sini dalam pembuatan ceriping gadung andalan Desa Wokerasari juga membutuhkan koordinasi. Dalam pembentukan tim produksi ditunjuklah supervisor. Nah, supervisor yang memang salah satunya juga ditunjuk dari tim dari program G2RT, yaitu Global Gotong Royong Tetrapreneur, agar apa? Agar produk-produk yang dihasilkan adalah produk-produk yang sesuai dengan standarisasi dan layak jual dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, supervisor ini melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pekerja. Nah, ini di sini kembali lagi koordinasi. Koordinasi itu akan membentuk employee empowerment. Nah, dengan pekerja agar proses produksi berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada koordinasi, maka akan rancu, baik itu dalam industri skala kecil, menengah maupun besar. Koordinasi itu penting, ya. Karena employee empowerment ini adalah elemen dari kualitas. Kualitas itu terbentuk jika ada employee empowerment dalam proses produksi atau pelayanan atau jasa. Kemudian ada keterlibatan penuh pekerja. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, keterlibatan penuh pekerja ini diharapkan adalah terjadinya koordinasi tadi itu, ini saling sambung menyambung ya. Jadi misalkan si A itu tugasnya goreng, si B itu tugasnya untuk memotongi. Nah, itu harus saling koordinasi. Yang digoreng sudah belum, ada stok lagi enggak yang mau digoreng, dan itu harus koordinasi termasuk dalam pengemasan. Yang sudah digoreng sekian, silahkan disortir untuk dikemas. Nah, itu saling berkesinambungan. Nah, supervisor juga memastikan bahwa tidak ada tim yang tidak bekerja. Nah, karena ini konsepnya adalah gotong royong, jadi semua harus dilibatkan di situ, nggak boleh ada yang menganggur. Nah, kebetulan di sini juga rata-rata adalah ibu-ibu rumah tangga, jadi paham betul terkait proses masak-memasak, pengemasan, dan lain-lain. Begitu. Terus juga tujuan pekerja terlibat itu ya biar mengetahui, oh ternyata kalau di dunia bisnis itu ada standarisasinya, ada prosedur-prosedurnya, bagaimana sih cara memproduksi makanan yang unggul, yang memiliki nilai di mata masyarakat. Jadi tidak hanya makanan yang cukup dikonsumsi pribadi, karena ini sudah berbicara dengan bisnis. Begitu teman-teman semuanya.
Proses desain. Proses desain di sini kita menggunakan landasan teori repetitif fokus. Nah, di sini sebagai daerah yang menghasilkan tanaman gadung, Desa Wukirsari ini berpotensi untuk mengembangkan produk gadung yang unggul yang bisa dipasarkan di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi produk semuanya dilakukan di Desa Wukirsari, tentunya dengan menerapkan teori repetitif fokus sebagaimana berikut. Yang pertama, masing-masing tahap produksi ceriping gadung dilakukan fokus oleh tenaga produksi yang ahli. Salah satunya tantangan untuk memproduksi gadung yaitu menghasilkan gadung yang higienis. Gadung yang masih mengandung racun dapat menyebabkan mual muntah saat dikonsumsi, sehingga semua produk gadung dipastikan melalui proses pengupasan, pemotongan, pemberian abu gosok, perendaman di dalam air, dan proses penjemuran. Proses berikutnya baru bisa dipilah. Gadung tersebut bisa digoreng atau direbus. Yang kedua, baik tim G2RT bersama tim produksi secara konsisten melakukan perbaikan stripping gadung di masing-masing proses produksinya. Misalkan, pada saat proses pemotongan gadung yang sebelumnya irisan tebalnya tidak sama sehingga menghasilkan stripping gadung yang berwarna gelap atau bisa dinilai dengan grade 3. Nah, kemudian setelah dilakukan pendampingan, dilakukan perbaikan, yang ini memperbaiki ukuran pemotongan gadung yang lebih konsisten, lebih sama, lebih tipis, yang menghasilkan warna gadung yang lebih cerah atau grade 1. Yang ketiga, masing-masing proses pengolahan ceriping gadung telah distandarisasi. Misalnya dalam hal packaging, gadung dibungkus dalam plastik di dalamnya dan di luarnya dilapisi kertas agar ceriping gadung tidak melempem dan bertahan lama. Varying production rate through overtime or idle time. Dalam menghadapi fluktuasi permintaan, kegiatan produksi dapat dilakukan dengan menjaga stabilitas jumlah tenaga kerja atau perajin gadung. Memperbolehkan waktu idle pada saat permintaan ceriping gadung rendah dan mengizinkan lembur pada saat permintaan naik. Fluktuasi atau perubahan permintaan dapat diatasi dengan adanya persediaan yang cukup. Influencing demand. Ceriping gadung merupakan camilan khas Desa Wukirsari, dan wisatawan yang datang ke Desa Wukirsari menyempatkan untuk membeli ceriping gadung sebagai oleh-oleh maupun camilan saat di perjalanan. Faktor tersebut membantu Desa Wukirsari memproyeksikan permintaan di waktu-waktu tertentu. Terlebih, Yogyakarta merupakan daerah kunjungan wisata. Back ordering during high demand periods. Bagian penjualan harus segera memberikan informasi kepada bagian pembelian tentang adanya back order. Lalu, bagian produksi dapat segera memproduksi pesanan tersebut, agar konsumen tidak membatalkan pesanan mereka. Proses penanganan pesanan yang meningkat dimulai dari penerimaan pesanan gadung dari pelanggan sampai dengan mengecek ketersediaan produk. Persediaan bahan baku ceriping gadung dimonitor dengan melihat persediaan dari produksi sebelumnya. Quality, continuous improvement. Wisata wayang terus berusaha menghadirkan hal baru pada bisnis usahanya agar tidak mengalami kejenuhan bagi para pengunjung. Untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pekerja, improvement itu dibentuk, mulai dari pelatihan, pendampingan, fasilitas atau peralatan dipenuhi dan diperbaharui. Untuk mengembangkan bisnis dan menarik para pengunjung, dikembangkan juga segmentasi usaha baru seperti tracking wisatawan, memberi makan hewan ternak, spot foto yang instagramable. Employee empowerment. Dalam setiap proses dan peningkatan produksi, desa harus terbuka dan melibatkan para pekerja agar terciptanya rasa kesatuan dan saling memiliki pada bisnis ini, wisata wayang. Dengan adanya budaya seperti ini, maka organisasi akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Komunikasi dilakukan sesering mungkin antara manajemen desa dan pekerja.
seperti bagaimana cara merencanakan strategi bisnis ke depan, pemecahan masalah, dan pengerjaan produk yang efektif. Memberikan tanggung jawab atau job description pada setiap orang yang bekerja agar mudah dalam mengontrol aktivitas dan produk yang dihasilkan. Proses desain. Produk fokus melihat strategi proses pada produk wayang, maka bagian terbaik yang diterapkan di desa ini terkait dengan produk fokus, yaitu pada high volume, low variety, di mana jumlah produk yang dihasilkan banyak, tetapi jumlah variasi produknya sedikit. Labor, karyawan memiliki keterampilan yang cukup. Instruction, setiap produk memiliki instruksi atau tahapan pengerjaan yang terstandar. Inventory, untuk proses pengerjaan wayang dengan metode sungging dan tata tidak memerlukan persediaan karena sudah bisa diperkirakan atau sesuai pesanan. Aggregate planning. Yang pertama, freeing production rates through overtime or idle time. Tenaga kerja yang berasal dari warga desa sendiri memudahkan dalam pengaturan waktu bagi tenaga kerja dan lebih fleksibel. Influencing demand. Dalam memperkenalkan destinasi wisata wayang, pihak desa gencar menggunakan media sosial. Desa juga bekerja sama dengan lembaga keuangan, yaitu BCA, dan menjadi desa binaan. Cara desa dalam memperkenalkan kesenian dengan menggarap pertunjukan wayang. Back ordering during the high demand periods. Aula dan homestay tersedia bagi organisasi untuk mengadakan acara. Kesempatan ini bisa sekaligus memperkenalkan desa wayang dan memiliki kesempatan di masa yang akan datang bagi organisasi untuk datang lagi. Timeline memudahkan desa dalam menata jadwal kunjungan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Faisal, dan di sini kita akan membahas tentang competitiveness atau nilai kompetitif. Nah, berdasarkan teori yang sudah kita pelajari, apa sih competitiveness itu? Berdasarkan sudut pandang operation management. Nah, competitiveness merupakan seberapa efektif organisasi atau perusahaan memenuhi keinginan kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan perusahaan lain yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. Jadi bisa dibilang keunggulannya. Nah, gitu. Kemudian ada beberapa poin tentang competitiveness yang sudah diterapkan dalam proses produksi ceriping gadung andalan Desa Wukirsari. Nah, ada beberapa yang kita ambil di sini. Ada 6 aspek dari aspek dari competitiveness ini. Yang pertama adalah produk. Nah, apa sih yang sudah diterapkan oleh Desa Wukirsari dalam pembuatan atau produksi ceriping gadung yang berhubungan dengan nilai competitiveness-nya, yang terutama di poin produknya. Nah, saat ini gadung itu merupakan produk andalan ya, karena kita tahu bahwa Desa Wukirsari salah satu hasil alamnya, hasil bumi maksud saya, hasil buminya adalah gadung. Nah, ceriping gadung ini bisa langsung didapatkan di Desa Wukirsari. Dan saat ini produknya pun yang dijual, ikoniknya adalah ceriping gadung. Nah, ceriping gadung tersebut dijual dengan kemasan beratnya itu 100 gram dengan harga 50.000. Ini sangat terjangkau sekali, terlebih lagi wisatawan yang datangnya dari luar kota atau wisatawan mancanegara yang biasanya itu mereka itu menyerbu oleh-oleh khas ya, oleh-oleh khas daerah, dan tentu saja kan pasti di benak para pengunjung, wah masih nanti oleh-oleh harga mahal. Oh ternyata enggak. Di Desa Wukirsari ini memberikan harga yang terjangkau, tapi fokus competitiveness produknya di elemen produknya yaitu ya ceriping gadung itu yang diolah dengan rasa original. Nah, saat ini tuh olahannya menggunakan rasa original. Terus apa sih rekomendasinya? Rekomendasi terbaik untuk mengangkat nilai kompetitif ini? Ya, jadi gini, produknya itu bisa disesuaikan dengan selera lidah orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu kan bisa dibilang beragam macam makanan itu ada. Nah, mungkin nanti dari tim pengembang produk
Ceripeng gadung bisa menambahkan varian rasa nih, bisa seperti ceripeng gadung rasa sate, balado, ayam bakar, jengkol, dan sebagainya macam-macam. Nah, dilihat dari status implementasi rekomendasinya, ini harusnya masuk ke apa kesulitannya masih biasa karena hanya menambah varian rasa saja yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, dan kita tahu kalau Jogja itu juga termasuk kota kuliner, jadi ini bukan sesuatu yang hal yang sulit untuk Desa Ugirsari menambah varian rasa. Baik, kemudian bagian dari competitiveness yaitu adalah cost atau harga. Nah, tadi kita sudah membahas nih, harganya produknya itu murah sih, murah. Tadi harganya itu murah, 100 gram itu harganya 50.000. Kemudian ada tambahan lagi nih. Ternyata dari segi bahan dan juga pekerja itu tidak mendatangkan orang dari luar, dan bahannya pun tidak mendatangkan dari luar, langsung dari Desa Ugirsari, sehingga bisa membentuk cost produksi di sini itu bisa lebih murah, menekan cost produksi itu masih rendah ya, masih murah. Kemudian juga sudah menggunakan alat di mana bisa menunjang kecepatan sedang ya, bisa dibilang sedang, dan juga proses pemotongannya itu juga bisa presisi, kemudian rapi gitu, sehingga bisa mempertahankan kualitas gadung saat proses produksi. Kemudian apa sih rekomendasinya? Nah, rekomendasinya itu kita kan dalam berbisnis kan pasti akan berpikir ke depan bahwa yang diharapkan itu adalah demand yang tinggi atau permintaan yang tinggi. Nah, untuk menghadapi permintaan yang tinggi, apalagi kalau high season di Yogyakarta itu kan banyak orang libur dan biasanya mengunjungi desa-desa wisata. Nah, direkomendasikan ada baiknya nih menerapkan sistem pemotongan gadung dengan mesin yang sudah otomatisasi. Jadi ketika permintaan itu melonjak ketika high season, ini kita membicarakan ketika high season ya, ketika datang sebuah permintaan yang tinggi. Nah, itu Desa Ugirsari dengan para pekerjanya itu ibaratnya bisa mengejar dan menyediakan jumlah permintaan keripik gadungnya itu bisa lebih, bisa over, maksudnya seperti itu. Maksudnya over itu tidak berlebihan tetapi bisa sesuai dengan permintaan saat waktu itu. Di saat waktu itu permintaan tinggi. Nah, dengan adanya mesin otomatisasi, pemotongannya cepat, nah itu bisa mengejar permintaan yang tinggi. Nah, ini status implementasi rekomendasinya menantang. Bagaimana bisa disebut menantang karena dengan mengeluarkan kos yang cukup tinggi, ini nanti ceripeng gadung atau program produksi ceripeng gadung Desa Ugirsari ini bisa berpeluang untuk memenuhi kebutuhan permintaan ketika high season begitu. Kemudian bagian dari competitiveness atau nilai kompetitif yang ketiga adalah location. Nah, kita tahu saat ini memang produksi ceripeng gadung masih berfokus di Desa Ugirsari sendiri, dan lebih banyak ditemukan di Desa Ugirsari untuk produk-produk ceripeng gadungnya, sedangkan di outlet-outlet itu masih ya sudah ada, cuman masih jarang. Kemudian juga di marketplace itu sudah ada, cuman ketika kita analisis itu ternyata pengelolaannya masih kurang. Nah, jadi kelebihannya ketika orang datang ke Desa Ugirsari ya di situ tersedia melimpah. Nah, yang menjadi masalah ketika orang itu ternyata lupa datang ke Desa Ugirsari dan lupa membeli oleh-oleh dan kangen sama gadungnya, ketika mereka nggak mengunjungi Desa Ugirsari, kan harapannya ketika ada di outlet itu mereka bisa membeli. Nah, kalau misalkan secara distribusi kurang, maka kan ini akan sangat disayangkan sekali. Terlebih lagi sekarang itu era digitalisasi ya. Jadi dengan ceripeng gadung yang bisa bertahan lama itu harusnya bisa tersedia di marketplace atau e-commerce, baik itu Bukalapak, Tokopedia, kemudian ada Shopee, kemudian ada Bineka, kemudian ada berbagai macam e-commerce, itu harusnya dimanfaatkan. Nah, terus rekomendasinya apa nih? Ya, untuk menciptakan competitiveness, ya lokasi persebarannya ya harus dikembangkan. Kalau bisa itu mengembangkan, jadi gini, persebaran distribusi produknya itu merata di seluruh outlet. Nah, mungkin dari pihak tim Desa Ugirsari dalam pengembangan
Ceripeng gadungnya bisa memfilter lokasi-lokasi atau outlet-outlet mana yang memang strategis dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah mulailah untuk konsentrasi di era digitalisasi, yaitu dengan memanfaatkan e-commerce dan media sosial. Itu sangat penting sekali karena ketika wisatawan yang daerahnya itu sebenarnya ada gadung cuman nggak dimanfaatkan, dan dia tahu oh, ternyata gadung itu enak, itu bisa menjadi nilai tambah loh, karena mereka secara tidak langsung akan mereview ini makanan gadung ini, dan itu bisa menarik perhatian teman-teman mereka, saudara mereka, atau follower-follower mereka yang ada di jejaring sosial, dan itu bisa mendatangkan value atau bisa mendatangkan keuntungan di mana ketika mereka yang melihat review bahwa gadung itu enak, mereka bisa datang langsung ke Desa Ukir Sari. Nah, status implementasi rekomendasinya ini adalah tantangan karena kita tahu bahwa Desa Ukir Sari itu rata-rata kan mohon maaf masih sudah bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mungkin untuk pengenalan tentang media sosial masih kurang. Nah, ini bagaimana caranya dalam program G2RT ini bisa mengelola atau memanajemen sumber daya manusianya itu agar ramah teknologi juga. Baik, kemudian kita akan membahas nilai competitiveness di poin quick response. Jadi begini, saat ini kan dalam program G2RT, dalam pengembangan ceripeng gadung itu masih membentuk yang namanya non-competitive market atau pasar non-kompetitif, di mana ada mitra-mitra yang bekerja sama dengan G2RT dalam pengembangan desa, yaitu membeli produknya. Nah, membeli produknya, mengevaluasi. Nah, di sini tim produksi G2RT harus bersifat responsif dengan apa yang sudah dievaluasi oleh tim mitra. Bagaimana sih caranya melakukan standarisasi, bagaimana sih caranya biar produk kita itu bisa diterima di masyarakat. Nah, apa sih rekomendasinya? Yaitu ada baiknya ketika penjualan disediakan tes rasa ceripeng, baik itu di Desa Ukir Sarinya, di outlet, itu penting banget. Biar tahu, oh ternyata ceripeng gadung itu rasanya seperti ini, dan kita bisa mendapatkan feedback. Nah, terutama feedback yang dari media sosial. Ketika penjualan kita di media sosial itu sudah tinggi, kita bisa tahu nih. Karena kan gini, media sosialnya saat ini adalah power. Ketika orang itu ternyata mereviewnya itu bagus, maka orang yang lain akan ikut penasaran, dan itu bisa mendatangkan pelanggan baru. Begitu. Dan status implementasinya juga ini adalah tantangan bagi Desa Ukir Sari dan juga tim G2RT, bagaimana cara mengembangkan secara responsif berdasarkan permintaan berdasarkan permintaan pelanggan. Begitu. Baik, untuk nilai competitiveness yang kelima adalah flexibility, di mana dalam menanggapi fleksibilitas, tim Desa Ukir Sari sudah bisa memproduksi ceripeng dalam jumlah yang cukup besar, walaupun masih dengan menggunakan peralatan non-otomatisasi. Nah, terus rekomendasinya apa nih? Nah, rekomendasinya adalah perlu menambahkan, yang pertama perlu menambahkan tim R&D, tim R&D yang agile yang lincah. Itu bagaimana sih memberikan inovasi yang bagus produknya ini biar bisa diterima dan biar bisa direspon oleh masyarakat, sehingga ada feedback di situ. Kemudian juga mengenai varian rasa itu perlu dipikirkan baik-baik. Perlu dipikirkan baik-baik lagi dalam pengembangan ceripengnya. Karena kita akan membuat produk itu juga juga melihat respon atau permintaan dari pelanggan yang mengkonsumsi produk ceripeng andalan Desa Ukir Sari. Dan ini statusnya juga adalah tantangan dari Desa Ukir Sari ketika menjual produk ceripeng gadung. Baik, kemudian nilai competitiveness yang keenam untuk produk ceripeng gadung ini adalah di marketing. Nah, pemasaran ini sebenarnya sangat bagian yang penting juga, karena kita bisa mengetahui respon, feedback, atau data seberapa besarkah orang yang memiliki minat dengan produk ceripeng gadung, baik itu warga lokal, wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, saat ini memang Desa Ukir Sari dalam memperkenalkan produknya ceripeng gadung andalan ini masih mengikuti pameran-pameran atau mengadakan pameran-pameran makanan lokal, begitu. Kemudian juga salah satunya melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN dan juga perusahaan swasta yang lintas bisnis
Ini salah satu strategi marketing juga. Namun, kita juga bisa merekomendasikan untuk Desa Ukir Sari karena dia sangat ikonik dan ingin dikenal oleh dunia, setidaknya sebelum go internasional, perkenalkan dulu produk tersebut di masyarakat luas, khususnya adalah masyarakat Indonesia. Dan terlebih khususnya adalah warga yang ada di sekitar Jogja dan luar Jogja. Jadi intinya warga Indonesia dulu dikenalkan. Nah, salah satunya kembali lagi kita menyinggung tentang digitalisasi bisnis, itu merupakan salah satu cara pendukung yang memang kita bisa pakai karena saat ini media sosial e-commerce itu sangat powerful dan kita bisa membaca datanya di situ. Seberapa banyak orang yang mengunjungi, kemudian seberapa banyak orang yang melihat harganya, terus seberapa banyak orang yang memang dia itu berminat untuk membeli, itu di situ sudah ada datanya dan bisa dijadikan kita untuk ukuran apakah produk ini cocok disebarluaskan di Indonesia atau perlu pembenahan lagi begitu. Dan ini status implementasinya adalah tantangan untuk tim Desa Wukir Sari. Bagaimana cara bertransformasi kepada digital bisnis. Baik, saya Ali Rois. Saya ingin memaparkan tentang competitiveness dari wayang kulit di Desa Wukir Sari. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang apa itu competitiveness. Competitiveness adalah seberapa efektif organisasi atau perusahaan memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan perusahaan lain yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. Sedangkan untuk competitiveness dari segi produk, yaitu wayang kulit pada saat ini adalah pada awalnya wayang di Desa Wukir Sari diproduksi dengan ukuran besar untuk pertunjukan. Saat ini pengrajin wayang membuat wayang ukuran kecil untuk dijual kepada wisatawan. Adapun harga wayang dibanderol dengan harga yang tinggi berdasarkan kebutuhan dan ukuran. Rekomendasi dari kami adalah semakin bertumbuhnya generasi muda yang pesat dan bisa menimbulkan hal yang membosankan dalam pertunjukan wayang melalui ceritanya. Maka disarankan mengangkat cerita wayang berdasar topik yang sedang hangat di masyarakat dengan karakter-karakter terbaru. Status implementasi rekomendasi adalah biasa. Kemudian lanjut dari segi cost, pada saat ini produksi satu wayang kulit dengan ukuran normal membutuhkan waktu 3-7 hari untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bahan yang dipakai adalah kulit kerbau dan kulit sapi. Kulit kerbau memiliki harga yang lebih mahal daripada kulit sapi. Harga kulit kerbau sendiri mencapai 80.000 per kilo. Dari segi bahan baku sudah terlihat betapa mahalnya harga kulit kerbau dan dalam segi waktu pengerjaan juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu memakan 3-7 hari. Rekomendasi yang bisa kami berikan adalah waktu hari dalam mengerjakan wayang sangat tidak efisien. Oleh karena itu, kami menganjurkan untuk menggunakan alat bantu mesin laser cutting untuk memotong pola. Status implementasi rekomendasi mudah. Dari segi lokasi, untuk saat ini wayang kulit produksinya masih berpusat di Desa Wukir Sari. Kegiatan ekspor juga dilakukan ke Belanda, Australia, Jerman, dan Selandia Baru. Namun masyarakat umum pemerhati wayang juga melakukan transaksi hanya dengan cara berkunjung ke desa secara langsung. Sedangkan kegiatan ekspor tersebut adalah para wisatawan yang pernah berkunjung, bukan melakukan order secara langsung. Rekomendasi yang bisa kami berikan untuk masalah lokasi ini adalah menggandeng public figure dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat secara luas akan adanya wayang kulit dan penawaran bisa melalui daring. Untuk status implementasi rekomendasi kami menantang. Dari segi kualitas, wayang kulit yang diproduksi Desa Wukir Sari selalu mengedepankan kualitas dengan memilih bahan baku dari kulit kerbau, sehingga tidak heran jika harga yang ditawarkan cukup tinggi.
rekomendasi dari kami adalah untuk meningkatkan komersialitas, maka Desa Wukirsari bisa membuat produk wayang baru dengan berbagai kualitas dan rentang harga, memanfaatkan mesin potong untuk efisiensi kerja dan untuk mendapatkan akuransi yang tinggi. Status implementasi rekomendasi biasa. Terakhir, dalam segi fleksibilitas, pada saat ini Desa Wukirsari memiliki 830 pengrajin dari 51 industri kecil dan menengah untuk produksi wayang. Kapasitas produksi dalam 1 bulan mencapai 5.000 buah. Namun kualitas dan karakter masih sama dari tahun ke tahun. Rekomendasi dari kami adalah sumber daya besar yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan untuk melakukan inovasi berupa pembuatan karakter baru dalam wayang dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Status implementasi rekomendasi biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan sampaikan mengenai Product Service Design Activities untuk Edu Homestay. Nah, dalam pariwisata, kebutuhan konsumen atau wisatawan dirumuskan dalam konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenities. Meskipun di Indonesia belum ada standarisasi homestay, namun telah terdapat Asian Homestay Standard atau AHS yang isinya antara lain mencakup 3A tersebut. Salah satu homestay G2R di Wukirsari telah memenuhi AHS tersebut, yaitu Homestay Adiluhung. Nah, meskipun telah memenuhi AHS tersebut, penyempurnaan layanan homestay tetap ditingkatkan dengan adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi concern pada program G2R. Edu Homestay G2R di Wukirsari menyediakan fasilitas yang lengkap sesuai konsep 3A. Pengembangan layanan dilakukan yaitu dengan konsep tidak sekedar layanan menginap, namun juga memberikan edukasi atau pelatihan sebagai atraksinya. Pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan membatik dan tatah sungging atau membuat wayang yang tidak banyak ditemukan di homestay lainnya. Penetapan kualitas tujuan terkait dengan membangun sistem manajemen kualitas total atau TQM, Total Quality Management, yang dapat mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. TQM pada perusahaan jasa sebagaimana Edu Homestay adalah melatih dan memberdayakan SDM untuk secepatnya menyelesaikan masalah atau service recovery, sebagaimana program G2R yang ingin membentuk SDM di desa G2R untuk lebih profesional. Pengujian prototipe Edu Homestay telah dilakukan sehingga Edu Homestay memperoleh AHS sebagaimana tersebut di atas. Dan dokumen operasional telah dimiliki oleh Edu Homestay sebagaimana dipersyaratkan dalam AHS atau Operational Manual and Guidelines yang digunakan oleh SDM untuk memberikan layanan yang telah terstandar dengan baik. Spesifikasi fasilitas yang ditawarkan oleh Edu Homestay secara lengkap telah tercantum pada link di YouTube dan menu Edu Homestay pada aplikasi layanan pemesanan akomodasi antara lain Traveloka, Booking.com, dan lain-lain. Kami merekomendasikan untuk PSD Activities ini, yaitu dengan adanya penghargaan AHS, maka Edu Homestay G2R di Wukirsari terbukti telah menerapkan standar layanan terbaik. Namun demikian, perlu ditambahkan rutinitas untuk service recovery dalam rangka mencapai TQM. Sebagai contoh, staf di Hotel Marriott diisi rutinitas learn, yaitu listen atau mendengarkan, emphasize atau menekankan, apologize, meminta maaf, react, menanggapi segera, dan notify atau memberitahukan dengan langkah akhir memastikan bahwa keluhan dibahas kembali ke dalam sistem. Rutinitas ini tentunya akan meningkatkan kualitas layanan Edu Homestay. Dengan adanya pengembangan SDM yang telah dilakukan oleh G2R, rekomendasi ini kami kategorikan dalam easy atau mudah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan degree of newness? Untuk Edu Homestay ini, menurut hemat kami, itu bisa dilakukan expansion of an existing service. Jadi Edu Homestay itu melakukan ekspansi atau perluasan layanan jasa penginapan dengan memberikan tambahan atraksi berupa belajar membatik dan membuat wayang. Di sini pengunjung dapat belajar membatik dalam kurun waktu 3 sampai dengan 4 hari. Pengunjung juga bisa belajar membuat wayang baik dengan cara menatah hingga melakukan penawaran. Atraksi ini kami diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan. Nah, rekomendasi ini rekomendasi terkait Edu Homestay dalam degree of newness ini kami merekomendasikan untuk
Edu Homestay Wukirsari dapat menyediakan pilihan kelas dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, sehingga semua segmen wisatawan dapat menikmati paket wisata sesuai budget masing-masing. Nah, untuk paket wisata ini, karena dia perlu dilakukan dengan menganalisa perilaku pengunjung dulu, maka kami kategorikan dalam medium atau sedang. Nah, selanjutnya terkait produk bundle. Edu Homestay memberikan layanan jasa penginapan dengan paket belajar batik dan tatah sungging, serta dilengkapi dengan tentunya Cripeng Gadung yang merupakan potensi desa wisata Wukirsari sebagai pilihan oleh-olehnya. Selain itu juga dilakukan duo wisata kerjasama antara desa Wukirsari dan desa Girirejo dengan membuat paket wisata. Nah, selain paket wisata yang sudah disediakan, Edu Homestay tentunya kami rekomendasikan untuk dapat dibandel dengan alat transportasi, misalnya pesawat, kereta api, bahkan mobil rental, sehingga memberikan paket lengkap bagi wisatawan. Sebagai tambahan atraksi, perlu digali lagi aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan, antara lain belajar membuat cripeng gadung atau masakan khas desa Wukirsari. Nah, produk bundle ini karena terkait dengan beberapa produk yang merupakan produk desa Wukirsari ataupun terkait dengan external stakeholder, maka kami kategorikan dalam rekomendasi sedang atau medium. Selanjutnya mengenai face in service design. Nah, konsep yang ditawarkan oleh desa wisata Wukirsari sudah sangat menarik karena memiliki kekhasan tersendiri, yaitu edukasi mengenai batik dan wayang kulit. Nah, pilihan paket wisata sangat beragam, sehingga konsumen memiliki pilihan SDM yang sehingga konsumen memiliki pilihan SDM yang terlatih sudah disiapkan oleh desa wisata Wukirsari. Bagaimana dengan job description? Job description itu harus jelas dan memiliki spesifikasi keahlian di bidang masing-masing, sehingga semua itu bisa mendukung untuk pencapaian tujuan keberhasilan desa wisata Wukirsari yang menyediakan layanan Edu Homestay. Nah, masing-masing lini bisnis Edu Homestay itu telah menyusun produk unggulan yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, termasuk kategorisasinya dan jangka waktu yang diperlukan. Misalnya, di wisata batik, produk unggulan adalah belajar membatik yang berpola dengan tingkatan dasar 1 hari sampai dengan tingkatan mahir 4 hari. Produk unggulan tersebut dipublikasikan kepada wisatawan dengan peta kegiatan Edu Homestay sehingga dapat menjadi opsi bagi wisatawan. Nah, kami merekomendasikan untuk konsep Edu Homestay ini yang sudah sangat bagus dan memiliki kekhasan karena mengkombinasikan wisata dengan edukasi. Job description dan job specification tetap dicantumkan dengan jelas sesuai keahlian masing-masing. Misalnya pemandu di wisata Tatah Sungging harus memiliki pengetahuan baik cara pembuatan wayang maupun cerita mengenai tokoh wayang tersebut. Kombinasi paket wisata perlu disusun dengan baik dan disertai dengan harga paket. Untuk lebih menarik, bisa dibuatkan peta wisata dengan ringkasan wisata yang memudahkan calon wisatawan dalam memilih paketnya. Produk unggulan Edu Homestay perlu ditawarkan lebih luas, baik melalui media sosial maupun e-commerce wisata, misalnya Traveloka. Untuk itu, kami mengkategorikan rekomendasi ini dalam easy atau mudah. Baik, setelah membahas mengenai Edu Homestay, marilah kita bahas mengenai Cripeng Gadung. Jadi produk Cripeng Gadung ini telah dilakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sehingga memenuhi kebutuhan konsumen. Sebelum pendampingan, Cripeng Gadung dibuat dengan cara tradisional. Hasil irisannya tidak sama, tebal, dan menghasilkan Cripeng Gadung yang berwarna agak gelap, atau biasa disebut dengan grade 3. Nah, setelah pendampingan, Cripeng Gadung menjadi grade 1 dengan hasil yang lebih tipis, ukuran sama, dan warna cerah. Cripeng Gadung andalan ini juga dipacking secara eksklusif. Cripeng Gadung dikembangkan dari potensi desa Wukirsari yang banyak menghasilkan gadung. Pengembangan produk olahan gadung selanjutnya dapat dilakukan dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi produk lain berbahan dasar gadung. Sebagaimana penjelasan pada Edu Homestay, untuk mencapai
Total Quality Management, program G2R terus melakukan pendampingan untuk penyempurnaan produk stripping gadung ini. Salah satu cara untuk menguji dan meningkatkan kualitas adalah kurasi dari instansi yang kompeten dalam pengembangan produk UMKM. Produk stripping gadung ini memanfaatkan potensi di Wukirsari sehingga biayanya akan lebih rendah karena usaha ini sudah menguasai hulu, tidak tergantung pada supplier. Nah, supplier ini bisa dipakai jika nanti jumlah produksinya semakin meningkat. Selain itu, SDM merupakan warga desa Wukirsari sendiri dengan sistem bagi hasil melalui BUMDes. Pengujian produk stripping gadung tersebut dilakukan melalui kurasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses pengolahan stripping gadung ini telah distandarisir mulai dari panen, pengelupasan kulit gadung, pengirisan, penjemuran, perendaman, dan pengukusan hingga packing. Untuk PSD activities, kami merekomendasikan untuk menyempurnakan produk stripping gadung, sehingga diperlukan feedback dari konsumen, sehingga diperoleh apa yang diinginkan konsumen. Meskipun telah dilakukan kurasi dari instansi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun ada baiknya disediakan tester pada setiap counter penjualan stripping gadung. Selain itu, perlu diversifikasi dari segi rasa, karena saat ini yang tersedia hanya rasa original, untuk memberikan pilihan bagi konsumen. Rasa stripping gadung bisa dikembangkan antara lain rasa coklat, rasa keju, rasa barbecue, rasa telur asin, dan lain-lain yang sesuai dengan selera pasar. Kemasan stripping gadung juga dapat diperbaiki dengan bungkus resealable sehingga lebih menjaga kerenyahan keripik. Untuk degree of newness-nya, kami memilih untuk modification of an existing product. Produk stripping gadung merupakan modifikasi dari produk sebelumnya dengan cara yang terstandar dan proses produksi yang lebih tertata. Sebelumnya produksi dengan standar grade 3, sekarang telah berhasil masuk ke grade 1. Stripping gadung dapat dimodifikasi dengan memberikan rasa-rasa baru sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya. Dan stripping gadung dapat melakukan modifikasi dengan pengolahan gadung menjadi produk selain keripik. Misalnya diolah menjadi tepung dan dijadikan brownies, tentunya disertai dengan tes pasar. Dua rekomendasi ini kami kategorikan sebagai rekomendasi yang sedang untuk implementasinya. Namun dengan upaya yang dilakukan di G2RT, bukan tidak mungkin bahwa hal rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan. Product Strategy Options. Produk strategi option untuk desa Wukirsari, khususnya keripik gadung ini adalah low cost. Tetap mempertahankan produk yang low cost dan differentiation karena produk di desa Wukirsari telah memiliki value yang baik. Adapun praktek saat ini yaitu bahan baku diperoleh dari hasil kebun masyarakat desa Wukirsari itu sendiri. Rekomendasi praktek terbaik pertama adalah mengundang Dinas Pertanian atau Fakultas Pertanian UGM tentang bagaimana meningkatkan hasil produksi tanaman gadung. Product Development Stage untuk stripping gadung. Untuk praktek saat ini, penjual umbi gadung masih dalam bentuk keripik. Rekomendasi praktek terbaik yaitu healthy food untuk mendukung pola hidup sehat. Produk baru untuk healthy food seperti noodle, cake, dan cookies. Untuk tes marketnya bisa dilakukan dengan penyajian makanan tersebut di dalam Edu Homestay saat ini. Dan yang terakhir, ketika mendapat apresiasi atau kecocokan rasa, maka bisa dilakukan penjualan secara luar ataupun menggunakan marketplace. Untuk proses PCN untuk wayang, praktek saat ini adalah direct interaction. Proses pembuatan wayang dibuat dari penyediaan bahan baku oleh fasilitator desa. Kemudian pembagian media dan peralatan kepada peserta. Proses pembuatan wayang didampingi oleh fasilitator. Dalam kondisi ini terjadi interaksi langsung baik antara peserta maupun dengan fasilitator. Untuk rekomendasi praktek terbaik yaitu selain tiap peserta membuat produk secara mandiri, peserta satu dan yang lainnya bisa saling bekerja sama atau secara tim untuk membuat produk wayang dengan ukuran yang lebih besar dengan sisa dari bahan yang dimiliki masing-masing peserta. Untuk stripping gadung,
praktek saat ini, yaitu ceriping gadung merupakan produk rumahan yang dikerjakan oleh ibu-ibu di Desa Wukirsari dan dijual secara langsung ke masyarakat maupun menggunakan platform iklan dan media sosial. Rekomendasi praktek terbaik adalah dalam hal promosi bisa melakukan endorsement kepada artis lokal maupun nasional. Selanjutnya kami merekomendasikan untuk 3R, yaitu rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis. Kami telah menyusun gambar seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, dan ini akan menggunakan kontainer yang tentunya akan memberikan biaya yang lebih efisien. Kebun gadung itu kami gambar di sebelah kanannya untuk mendekatkan dengan 3R tadi. Namun, kebun gadung ini tentunya tidak terbatas hanya pada kebun yang akan disediakan sebagaimana gambar tersebut di atas, tetapi juga tersebar pada kebun milik warga masyarakat Wukirsari. Suplai gadung perlu dipastikan agar kontinuitas produksi tetap terjaga sehingga dimungkinkan untuk menerima pasokan bahan baku dari desa atau wilayah lain. Layout tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang dapat melihat langsung proses produksi, bahkan mencoba untuk terlibat dalam aktivitas produksi gadung. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan Desa Wukirsari sebagai penyedia wisata edukasi. Ceriping gadung andalan produksi Desa Wukirsari yang selanjutnya diharapkan dapat memasuki pasar ekspor, sehingga perlu dipersiapkan untuk peningkatan produksinya. Tempat untuk produksi ceriping gadung memerlukan tempat yang dekat agar memudahkan distribusi antar proses dan efisiensi waktu dalam mobilitas produknya. Rekomendasi kami untuk penggunaan kontainer yang disusun secara berdekatan bertujuan untuk memudahkan produk yang telah jadi untuk langsung dipindahkan dan didistribusikan. Rumah produksi menggunakan model Repetitive and Product Oriented Layout. Model ini dipilih untuk mengikuti volume produksi yang tinggi dengan produk yang terstandarisasi yang didukung dengan ketersediaan bahan baku. Pemilihan model ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu biaya variabel per unit yang rendah, biaya penanganan material yang rendah, mengurangi persediaan work in process, pelatihan dan supervisi yang lebih mudah, serta hasil yang cepat. Bahan baku gadung hasil panen akan dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel sebelum dimasukkan ke dalam gudang di rumah produksi. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa kami merekomendasikan kontainer tersebut memiliki jendela, supaya bau yang berasal dari masing-masing komponen di dalamnya, antara lain yang masih produk mentah, kemudian rendaman, dan juga nanti yang menggoreng, itu bisa tersirkulasi dengan baik. Nah, proses produksi awal dimulai dengan pengupasan kulit gadung dan kemudian dilanjutkan dengan pengirisan gadung menggunakan alat agar ukurannya terstandar. Proses pengirisan dilakukan di workstation yang sudah disediakan. Setelah proses pengirisan selesai, dilakukan penjemuran di luar kontainer, karena proses ini memerlukan sinar matahari secara langsung. Setelah penjemuran selesai, gadung akan direndam dengan air biasa. Setelah proses perendaman, gadung siap dibumbui dan digoreng. Penirisan minyak kami rekomendasikan untuk menggunakan spinner, sehingga ceriping gadung yang dihasilkan dapat berkurang minyaknya dan lebih renyah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi rumah kemasan. Rumah kemasan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pusat pengadaan bahan kemasan sesuai dengan kebutuhan produksi. Bahannya dari apa sih kemasan tersebut? Kemudian yang kedua, sebagai tempat khusus untuk mendesain. Desain mulai dari merek hingga bentuk kemasan maupun informasi-informasi lainnya yang akan dimasukkan ke dalam kemasan seperti bahan produk, POM, SNI, tanggal expired, kemudian halal, dan beberapa informasi penting lainnya. Yang ketiga adalah fungsi sebagai tempat sortasi produk yang telah dikemas, yang artinya bahan-bahan atau produk yang telah dikemas tidak begitu saja langsung dikirim, tapi melalui proses pemilahan mana yang layak untuk dipasarkan dan mana yang tidak. Fungsi yang keempat adalah sebagai pusat informasi maupun rencana informasi kedepannya seperti apa untuk inovasi-inovasi kemasan produk. Dan fungsi yang kelima adalah sebagai pusat pendataan barang, baik barang-barang yang akan masuk untuk dikemas maupun barang-barang hasil yang sudah dikemas untuk siap dipasarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi rumah kemasan.
Rumah kemasan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pusat pengadaan bahan kemasan sesuai dengan kebutuhan produksi. Bahannya dari apa sih kemasan tersebut? Kemudian yang kedua, sebagai tempat khusus untuk mendesain. Desain mulai dari merek hingga bentuk kemasan maupun informasi-informasi lainnya yang akan dimasukkan ke dalam kemasan seperti bahan produk, POM, SNI, tanggal expired, kemudian halal, dan beberapa informasi penting lainnya. Yang ketiga adalah fungsi sebagai tempat sortasi produk yang telah dikemas, yang artinya bahan-bahan atau produk yang telah dikemas tidak begitu saja langsung dikirim, tapi melalui proses pemilahan mana yang layak untuk dipasarkan dan mana yang tidak. Fungsi yang keempat adalah sebagai pusat informasi maupun rencana informasi kedepannya seperti apa untuk inovasi-inovasi kemasan produk. Dan fungsi yang kelima adalah sebagai pusat pendataan barang, baik barang-barang yang akan masuk untuk dikemas maupun barang-barang hasil yang sudah dikemas untuk siap dipasarkan. Baiklah, sekarang tiba saatnya saya menjelaskan mengenai layout rumah kemasan. Sebagaimana di dalam gambar dapat kita lihat bahwa layout rumah kemasan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pintu utama untuk masuk ke rumah kemasan, kemudian di sebelah kirinya kita akan meletakkan tempat untuk menyimpan bahan jadi original maupun varian. Diletakkan di sebelah kiri karena untuk memudahkan penyimpanan, di mana produk-produk yang telah siap untuk packaging tersebut disimpan di dalam kotak penyimpanan yang tertutup rapat, kedap udara, dan steril. Kemudian yang kedua adalah tempat untuk meletakkan mesin packaging. Mesin packaging yang kita pilih kali ini adalah mesin packaging otomatis, yaitu lengkap dengan cara untuk jadi begitu si produk siap packing itu dimasukkan ke mesin otomatis akan membuat packaging itu ke dalam sesuai dengan varian-variannya. Biasanya di situ di packagingnya akan tertera juga di tempat packagingnya itu jenis variannya apa, bahan pembuatnya apa, nilai gizi berapa, expired, alamat produksi, tempat pemesanan, itu semua tertera lengkap di dalam si kemasan itu sendiri. Sudah tersedia, jadi bahannya sudah tersedia, tinggal masukin bahan baku, kemudian dia akan otomatis terpackaging sesuai dengan ukuran-ukuran yang dikehendaki. Selain itu, sebagai tambahan edukasi, di dalam packaging itu juga dapat diimbuhkan inovasi-inovasi seperti edukasi untuk membuang sampah di tempatnya, untuk mencintai produk-produk buatan lokal daerah, serta yang tak kalah penting adalah untuk mengenalkan wisata Desa Wukirsari. Yang ketiga adalah kita menyediakan tempat sortir pencatatan produksi, artinya digunakan untuk mencatat hasil packaging tadi dari mesin. Kan pastinya tidak ada yang 100% akan sempurna, pasti ada yang tulisannya kurang jelas, ingredientsnya nggak jelas, expirednya nggak jelas, ataupun bahkan bocor. Itu harus disortir untuk siap dilakukan packingan, dan dilakukanlah di situ juga dilakukan pencatatan berapa yang siap untuk dikemas kembali di dalam karton dus. Kemudian yang kelima adalah untuk packaging karton, artinya dari hasil sortasi tersebut itu kita masukkan ke dalam karton dan kita pilih satu karton berisi 24 kotak produk yang telah di packaging. Kemudian yang terakhir adalah untuk tempat untuk pusat informasi, artinya untuk mendata barang-barang berapa aja yang tadi udah masuk berupa produksi dan barang-barang yang siap untuk dipasarkan di luar. Sebagai informasi, di dalam ruang kemasan ini juga akan kita sediakan jadwal petugas dari desa, siapa-siapa saja yang jadwal untuk melayani di rumah kemasan dan bekerja di rumah kemasan. Saya tambahkan lagi Bapak Ibu, untuk pintu emergency exit atau pintu keluar atau pintu darurat itu kami tempatkan di sebelah kanan belakang, di mana akan memudahkan untuk pegawai ataupun untuk masyarakat desa ataupun si petugas itu untuk menuju ke toilet maupun untuk pembuangan limbah yang biasanya berupa kertas-kertas kemasan. Demikian penjelasan dari rumah kemasan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Rumah bisnis ini didesain dengan 2 pintu masuk. Pintu yang pertama adalah bagian penghubung dengan pengemasan supaya mempermudah setelah selesai pengemasan diletakkan pada display yang sudah disediakan di rumah bisnis. Pintu yang kedua untuk mobilisasi pengunjung atau pembeli supaya lebih nyaman dalam proses mobilisasi alur dalam rumah bisnis itu sendiri. Display di tengah berfungsi untuk mempercantik lingkungan supaya di situ terdapat arus masuk dan arus keluar, di mana saat ini Indonesia saat ini kita sedang dilanda pandemi global. Terdapat ruang tunggu untuk pengunjung atau pelanggan saat beristirahat di rumah bisnis ini. Jadi berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung atau pelanggan saat melihat-lihat display atau hasil produksi dari Criping Gadung. Adapun ilustrasi rumah bisnis bagian dalam terdiri dari dedak tengah, ada display kanan kiri, bagian tengah itu terdapat kasir, dan juga tampak depan terdapat nama dari Bukir Criping Gadung G2RT. Tujuan rumah bisnis adalah yang pertama menarik pembeli untuk membeli keripik gadung atau Criping Gadung. Yang kedua, melindungi produk yang akan dijual belikan. Yang ketiga, memberikan tempat yang nyaman bagi pembeli dalam memilih keripik gadung dan turunannya. Yang keempat, sebagai tempat untuk mengenalkan produk keripik gadung kepada masyarakat. Dan yang kelima, memberikan kenyamanan bagi pembeli untuk melihat secara detail tentang keripik gadung itu sendiri. Aspek yang berpengaruh antara aspek internal dan aspek eksternal, di mana aspek internal adalah peletakan display produk dalam ruangan, produk-produk yang sudah dikemas dan letakkan di pintu masuk sebagai untuk menarik para pembeli di keripik gadung. Yang kedua, di dalam ruangan terdapat kursi tunggu pengunjung atau pembeli untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja. Yang ketiga, letak kasir di depan pintu keluar untuk memudahkan akses transaksi. Yang keempat adalah sirkulasi udara yang baik, dengan 2 pintu dapat memberikan udara yang maksimal sehingga tidak ada rasa pengap. Kelima, pencahayaan rumah bisnis menggunakan cacat terang dapat memantulkan sinar sehingga produk dapat terlihat lebih menarik. Sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan yang bersih. Terdapat tempat sampah di luar kontainer untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Yang kedua, tanaman dalam pot dapat meningkatkan keindahan lingkungan dan menarik pengunjung-pengunjung tentang keasrian di lingkungan rumah bisnis itu sendiri. Di dalam pandemi ini dibutuhkan sarana cuci tangan di luar kontainer untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19 ini. Yang keempat adalah pengenalan Criping di lingkungan di luar lingkungan Desa Bukir Sari. Pengenalan Criping Gadung dengan adanya leaflet-leaflet di luar kontainer itu sendiri sebagai promosi tentang produk Criping Gadung itu sendiri. Demi Raharja bercerita, pernah ada tamu 150 orang, sementara yang bisa bekerja melayani hanya 15 orang. Jadi benar-benar gak bisa istirahat, apalagi kalau ada acara di kampung. Teman-teman gak bisa diganggu, sehingga ini menjadi kendala. Tetapi meski kami punya SDM terbatas, tetapi wisatawan tetap terlayani. Itu adalah hal yang disampaikan oleh Demi Raharja selaku inisiator Desa Wisata Wayang.
Ini menunjukkan ada suatu kesatuan dari tim untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Cara memaksimalkan efektivitas manajer. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas SDM, maka dilakukan training leadership, community building, dan digital marketing. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja, dilakukan renovasi tempat kerja. Goal yang diharapkan oleh Paguyuban Wisata Wayang adalah banyak generasi muda Indonesia bisa mengenal wayang dan mau melestarikan kebudayaan ini. Membangun infrastruktur. Cara ini dilakukan oleh desa dengan menjalin kerjasama dengan Bakti BCA. Visual workplace. Perangkat visual untuk berbagi informasi secara tepat dan akurat. Tampilan dan grafik menggantikan hasil cetak dan dokumen. Mampu memberikan informasi tepat waktu dalam lingkungan yang dinamis. Sistem harus fokus pada peningkatan. 2014 Pearson Education. Di sini ada sebuah aplikasi yang membantu manajer untuk mengontrol inventory atau kartu barang secara elektronik. Visual Workplace Inventory, di mana ini menjadi pegangan bagi karyawan untuk mengecek jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, dan total dari masing-masing produk, baik itu umbi gadung, garam, abu dapur, bumbu, dan penyedap. Untuk production proses juga dilakukan kontrol oleh karyawan, mulai dari proses tiris, goreng, perendaman dan pencucian, pengirisan, pengupasan kulit, penjemuran. Selalu dikontrol barang yang masuk dan yang keluar dan total atau hasil akhirnya nanti. Saya Ali Rois, saya ingin menerangkan tentang apa itu job design atau desain pekerjaan. Job design adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam suatu organisasi. Job design merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi atau perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam menentukan atau membuat desain kerja yang optimal. Yang pertama adalah mendeskripsikan standar operasi kerja dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pekerja. Kemudian mengidentifikasi masalah yang kerap terjadi dan mengganggu atau menghambat suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan utama, bisa dalam ergonomis ataupun dalam lingkungan kerja yang mengganggu dalam proses bisnis, dalam berjalannya proses bisnis. Kemudian yang keempat adalah menganalisis flow kerja, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi standar waktu kerja berdasarkan historical atau sampel. Dalam produksi produk stripping gadung di Desa Wokarsari, ataupun aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pekerja atau para pembuatnya adalah pembuatan gadung dilakukan oleh rata-rata oleh ibu rumah tangga di Desa Wokarsari, di mana waktu kerja per hari sesuai jam kerja normal yaitu 8 jam per hari dimulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian permasalahan mayor yang sering terjadi pada produksi stripping gadung ini adalah permintaan stripping gadung yang relatif tidak stabil, membuat produksi stripping yang secara konstan dilakukan terkadang mengalami overproduction dan terkadang juga permintaan melebihi kapasitas produksi yang ada. Kemudian masalah mayor mengenai lingkungan kerja antara lain adalah suplai bahan baku yang tidak terus-menerus ada dan tidak konsisten, secara kualitas, dan kemudian juga dalam hal penjemuran itu masih menggunakan cara-cara tradisional, yaitu dengan mengandalkan matahari
pada siang hari, di mana pada musim hujan ini seringkali pada siang hari hujan datang dan akhirnya tidak jadi menjemur yang akan menghambat proses produksi itu sendiri. Adapun proses flow kerja dari produksi ceriping gadung adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan panen dan pembersihan dari tanah, setelah panen dilakukan proses pengupasan. Kemudian setelah selesai dikupas, ubi gadung lanjut pada proses pemotongan tipis-tipis sesuai dengan ukuran. Setelah itu direndam dengan abu gosok untuk menghilangkan racun. Setelah itu masuk ke proses pembilasan. Setelah masuk ke proses pembilasan, masuk ke proses penjemuran, di mana dalam proses penjemuran ini memakan waktu kurang lebih 2 hari sampai benar-benar kering. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas gadung dan supaya gadung itu tetap renyah jika disimpan dalam waktu yang cukup lama. Setelah gadung benar-benar kering, masuk ke proses pemberian bumbu, di mana dalam proses pemberian bumbu ini dilakukan kurang lebih memakan waktu 3-4 jam. Kemudian lanjut digoreng. Untuk dalam proses penggorengan menggunakan minyak yang cukup panas. Kemudian setelah selesai digoreng, ditiriskan dengan waktu kurang lebih 3-4 jam supaya minyak benar-benar meresap dan gadung benar-benar kering. Lanjut setelah itu masuk ke proses pengemasan dan siap dipasarkan. Berikut kami paparkan waktu produksi suatu gadung dalam 100 kilo, di mana 59 waktu produksi dihabiskan untuk penjemur, 59% waktu produksi dihabiskan untuk penjemuran, 12% waktu produksi digunakan untuk penirisan, 7% waktu produksi digunakan untuk merendam dan membilas, 6% waktu produksi digunakan untuk penggorengan, 5% waktu produksi digunakan untuk pengupasan, 4% produksi dihabiskan masing-masing untuk pemotongan dan pengemasan, dan 3% sisanya waktu produksi diberikan untuk pemberian bumbu. Dari diagram-diagram di atas, dapat kita simpulkan bahwa hampir 72% dilakukan pada saat proses persiapan bahan gadung sebelum digoreng, dan sisanya dilakukan pada saat gadung selesai digoreng. Sedangkan untuk dalam proses produksi wayang, labor policy yang perlu kita ketahui adalah sebagian pekerja adalah pekerja lepas dan sebagian lainnya adalah pekerja yang mempunyai spesialisasi tertentu dalam proses-proses pembuatan wayang. Waktu kerja dalam memproduksi wayang lebih fleksibel daripada dalam memproduksi ceriping gadung, karena waktu produksi wayang bergantung dengan banyak atau sedikitnya order yang masuk. Kemudian masalah mayor yang terjadi pada produksi wayang adalah jika terjadi peningkatan jumlah order, kapasitas produksi itu tidak memadai. Hal ini disebabkan karena wayang ini memakan waktu produksi yang cukup lama, sampai memakan waktu kurang lebih 3-7 hari kerja. Kemudian masalah environment lingkungan kerja yang sering terjadi atau ergonomik adalah ukuran dan kualitas bahan baku yang tidak selalu sama ukurannya, karena bahan yang digunakan adalah kulit kerbau, di mana kerbau sendiri ukurannya berbeda-beda, ada yang besar atau yang kecil, sehingga untuk memproduksi suatu wayang mungkin akan terdapat banyak potong-potongan jika ukurannya kecil atau tidak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Hal ini juga akan menambah waktu produksi. Untuk flow kerja dalam memproduksi suatu wayang, yang pertama adalah mempersiapkan bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan untuk memproduksi wayang di Desa Wugirsari adalah kulit sapi dan kulit kerbau. Kulit kerbau digunakan untuk wayang kualitas premium, dan kulit sapi digunakan untuk wayang kualitas di bawahnya, di mana kulit kerbau dipercaya mempunyai tingkat keawetan yang lebih bagus daripada kulit sapi. Kemudian setelah dipersiapkan, kulit-kulit tersebut dipotong sesuai dengan ukuran wayang yang akan dibuat. Kemudian setelah dilakukan pemotongan, lanjut
melakukan pengeringan dan pengerokan, di mana pengerokan ini menghilangkan bulu-bulu halus yang masih tersisa di kulit tersebut. Selanjutnya kulit tersebut dipisahkan satu persatu dan dilanjutkan dengan pembuatan desain dan pola dasar. Setelah selesai melakukan desain dan pola dasar, lanjut ke proses tatah, di mana proses tatah ini adalah proses yang paling memakan waktu dalam memproduksi sebuah wayang. Selanjutnya dilakukan proses pewarnaan, di mana disesuaikan dengan wayang-wayang tersebut, dan dilakukan proses pengepresan dan pemasakan apitan. Sedangkan untuk flow kerja, seperti kita ketahui bahwa dari tabel di atas disimpulkan bahwa tatah merupakan aktivitas yang paling banyak memakan waktu dalam memproduksi sebuah wayang, yaitu memakan sampai dengan 45% waktu produksi, kemudian desain pola yang memakan waktu sampai 17% waktu produksi, dan kemudian disusul oleh pengerokan kulit yang dilakukan setelah pemotongan itu memakan waktu sampai 11% dari waktu produksi yang dibutuhkan oleh pengrajin. Sedangkan untuk pemisahan persiapan pengepresan dan pewarnaan masing-masing memakan waktu sebanyak 5% dari waktu produksi, sedangkan pemotongan dan pemasangan apitan masing-masing memakan waktu 4 dan 3%.